Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang isu-isu kewarganegaraan kontemporer dan akan memasuki submateri intoleransi dan diskriminasi. Materi ini merupakan lanjutan dari materi pada pertemuan sebelumnya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya, diberikan keselamatan, kesehatan, kemudahan segala urusan, dan juga kemurahan rezeki, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Baik, untuk memulai materi ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Intoleransi dan diskriminasi dalam konteks kewarganegaraan merujuk pada perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap individu atau kelompok warga negara berdasarkan identitas tertentu seperti agama, etnis, ras, gender, orientasi seksual, atau pandangan politik. Fenomena ini menjadi problem serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena bertentangan dengan prinsip persamaan hak, keadilan, dan demokrasi. Yang pertama adalah intoleransi dalam konteks kewarganegaraan. Intoleransi adalah ketidaksediaan untuk menerima perbedaan dalam masyarakat, baik dalam hal keyakinan, kebudayaan, maupun ekspresi politik. Dalam konteks kewarganegaraan, intoleransi muncul dalam bentuk yang pertama, penolakan terhadap hak kelompok minoritas, misalnya pelarangan ibadah agama tertentu atau pemaksaan norma mayoritas. Yang kedua, stigmatisasi ideologis terhadap warga negara yang berbeda pandangan politik atau budaya. Yang ketiga, pembatasan partisipasi sosial atau politik kelompok tertentu hanya karena identitasnya. Contoh, penolakan terhadap calon pemimpin karena agamanya atau pelabelan negatif terhadap kelompok adat tertentu sebagai tindak modern. Yang kedua, diskriminasi dalam konteks kewarganegaraan. Diskriminasi adalah tindakan atau kebijakan yang memperlakukan warga negara secara tidak setara berdasarkan ciri-ciri identitas mereka. Diskriminasi dapat bersifat A. Struktural, misalnya undang-undang atau kebijakan yang hanya menguntungkan mayoritas dan merugikan minoritas. B. Sosial kultural, ketika masyarakat menganggap kelompok tertentu lebih rendah martabatnya. Yang C. Ekonomi dan akses layanan publik, seperti diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, atau layanan kesehatan. Contoh, pengucilan terhadap suku tertentu dalam akses pekerjaan di wilayah tertentu, atau larangan penggunaan simbol keagamaan di ruang publik. Materi yang ketiga adalah implikasi intoleransi dan diskriminasi terhadap kewarganegaraan. Yang pertama, adanya erosi identitas kebangsaan. Jika sebagian warga negara merasa tidak diterima, loyalitas mereka terhadap negara bisa menurun. Yang kedua, polarisasi sosial, yakni ketimpangan perlakuan berdasarkan identitas, dapat menimbulkan konflik sosial dan memecah kesatuan nasional.
Yang ketiga, pelanggaran HAM dan prinsip konstitusi. Intoleransi dan diskriminasi melanggar prinsip universal hak asasi manusia dan nilai-nilai konstitusional seperti persamaan di hadapan hukum. Materi yang keempat adalah pencegahan dan solusi. Untuk mencegah terjadinya intoleransi dan diskriminasi, maka perlu adanya solusi, yaitu berupa pendidikan multikultural dan toleransi. Hal ini untuk menanamkan nilai saling menghargai dalam sistem pendidikan. Yang kedua, perlu adanya penegakan hukum yang adil dan non-diskriminatif. Dan yang ketiga, perlu adanya kebijakan inklusif, yakni negara harus membuat kebijakan yang memastikan semua warga negara tanpa kecuali mendapat perlindungan dan hak yang sama. Selanjutnya kita beralih ke materi intoleransi dan diskriminasi dalam perspektif Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup yang berisi perintah, larangan, tanggung jawab, peraturan-peraturan, tata nilai, tata perilaku yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau panduan oleh manusia di dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran banyak sekali memuat nilai-nilai dan prinsip-prinsip tentang kemanusiaan. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan dan kemanusiaan. Al-Quran menegaskan bahwa seluruh manusia diciptakan dari asal yang sama dan dimuliakan oleh Allah tanpa membedakan ras, suku, atau agama. Hal itu tercermin di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Kemudian, di ayat berikutnya, surah Al-Isra ayat 70, "Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam." Ayat-ayat ini mengandung prinsip kewarganegaraan universal, di mana semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Tuhan dan layak dihormati hak-haknya. Dengan demikian, intoleransi dan diskriminasi dalam perspektif Al-Quran adalah suatu hal yang sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Materi selanjutnya adalah ajaran Al-Quran tentang larangan diskriminasi dan paksaan dalam agama. Di dalam Al-Quran telah disebutkan surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama. Ayat ini menegaskan bahwa hak untuk memilih keyakinan adalah bagian dari kebebasan individu. Dalam konteks kewarganegaraan, ini berarti tidak boleh ada pemaksaan atau penolakan hak berdasarkan agama. Yang ketiga, konsep ummatan wahidah dan perlindungan terhadap minoritas. Dalam piagam Madinah yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad SAW, non-Muslim seperti Yahudi diakui sebagai bagian dari satu umat bersama Muslimin dalam kerangka masyarakat Madani.
Ini menegaskan prinsip kewarganegaraan inklusif dalam sejarah Islam awal. Selanjutnya, intoleransi dan diskriminasi dalam perspektif hukum internasional juga sangat bertentangan. Yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Pasal 2 dan Pasal 7 UDHR menegaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul. Yang kedua, semua orang setara di hadapan hukum. Ini menunjukkan bahwa intoleransi dan diskriminasi sangat bertentangan. Yang kedua, dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, konvensi ini menegaskan bahwa negara harus mencegah dan menghapus diskriminasi rasial dalam semua bentuk, termasuk dalam hak kewarganegaraan, partisipasi politik, dan pelayanan publik. Yang ketiga, hak atas kewarganegaraan. Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya. Ini termaktub dalam pasal 15 UDHR. Hal ini memberi dasar kuat bahwa hak untuk diakui sebagai warga negara dan diperlakukan secara setara adalah hak dasar yang tidak boleh dikurangi karena perbedaan identitas.